Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, washolatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma badu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membunuh ular, terutama yang punggungnya terdapat 2 garis putih dan yang ekornya pendek. Khusus yang berada di rumah ada perlakuan tersendiri. Anjuran ini termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunuhlah ular dan anjing, apalagi ular yang di punggungnya ada 2 garis putih serta ular yang ekornya buntung. Sebab kedua jenis ular itu bisa membutakan mata dan menggugurkan kandungan." Hadis riwayat Muslim. Muhammad Fuad Abdul Baqi menjelaskan dalam kitab Al-Lulu wal Marjan yang diterjemahkan oleh Gana Priyadarisal Anadi dan Muhammad Yasir. Yang dimaksud ular yang ekornya buntung dalam hadis tersebut adalah ular pendek, tidak berekor, atau yang panjangnya kurang dari sehasta sekitar 45 cm atau lebih sedikit. Adapun khusus ular yang bersarang di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk langsung membunuhnya. Larangan ini termuat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Badu Al-Khalaq bab firman Allah, "Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Hadis ini turut termuat dalam kitab Al-Lulu wal Marjan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dirinya mendengar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhotbah di atas mimbar. Beliau bersabda, "Bunuhlah ular dan bunuhlah ular yang di punggungnya ada 2 garis putih dan ular pendek. Karena kedua ular itu menghapus atau membutakan pandangan dan menggugurkan kandungan." Abdullah berkata, "Ketika aku mengejar ular untuk membunuhnya, lalu Abu Lubabah memanggilku, 'Janganlah engkau membunuhnya.' Maka aku berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kamu untuk membunuh ular.' Lalu Abu Lubabah berkata lagi, 'Sesungguhnya setelah itu beliau melarang terhadap ular yang ada di rumah-rumah, yaitu ular-ular yang menghuni rumah.' Di dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Abu Lubabah Abu Zaid bin Al-Khattab melihat kepadaku. Larangan langsung membunuh ular yang bersarang di rumah ini karena bisa jadi ular tersebut adalah jelmaan jin yang telah masuk Islam. Sebagaimana dikatakan Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashkar, kitab Alam Al-Malaikah Al-Abrar dan Alam Al-Jin wa As-Sayathin. Apabila mendapati ular sedang bersarang di dalam rumah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberikan peringatan sebanyak 3 kali. Jika tidak pergi juga, ular tersebut baru boleh dibunuh. Hal ini bersandar pada salah satu hadits yang termuat dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ada sekelompok jin di Madinah yang telah masuk Islam. Maka barang siapa melihat salah satu dari para awamir, yaitu jin penghuni rumah yang berwujud ular, berilah peringatan sebanyak 3 kali. Jika setelah itu masih kelihatan, hendaklah ia membunuhnya, karena itu adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim bi Syarh An-Nawawi Juz 4, dengan menukil pendapat Al-Maziri, ular yang dianjurkan tidak langsung dibunuh ini adalah ular yang berada di rumah-rumah kota Madinah. Sedangkan yang berada di tempat selain Madinah, maka sunahnya adalah dibunuh tanpa perlu diperingatkan. Syekh Muhammad Al-Utsaimin turut menjelaskan dalam Syarh Riyad As-Solihin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengecualikan 2 macam ular yang harus tetap dibunuh sekalipun berada di dalam rumah, yaitu ular yang terdapat 2 garis putih dan yang ekornya pendek, sebab keberadaan ular ini membahayakan. Selain ular, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan membunuh tokek atau cicak.
Dari Ummu Syuraik dia mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk membunuh tokek atau cicak. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Badu al-Khalq bab Khairu Mol al-Muslim. Dikatakan dulu tokek pernah meniup-niupkan api kepada Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala hendak dibakar oleh Raja Namrud. Wallahu alam bisawab.